Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada dosen pengampu mata kuliah metode penelitian Ibu Ika Atika SH/MH. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gilang Rizky Andika dengan NIM 211130100. Baik, duduknya saya di sini ingin sedikit mempresentasikan hasil seminar proposal yang saya telah buat yang berjudulkan jual beli kendaraan kredit yang belum lunas dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun poin penting di sini yang pertama adalah pendahuluan, di mana saya akan menjelaskan latar belakang saya mengambil judul skripsi. Yang kedua yaitu pembahasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Nah, yang selanjutnya yaitu metodologi, yaitu metode yang saya ambil atau cara-cara yang saya lakukan dalam pengambilan judul tersebut. Lalu selanjutnya yaitu pembahasan, dan terakhir ditutup dengan kesimpulan. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Nah, saya mengambil judul skripsi saya yaitu kegiatan jual beli kredit sudah sering terjadi di masyarakat, baik berupa perabotan rumah tangga, barang elektronik dan lainnya. Di Desa Renget, Kecamatan Kresek, sering terjadi kegiatan jual beli secara kredit tersebut. Nah, salah satu barang yang bisa dibeli dengan sistem kredit adalah contohnya seperti motor. Dalam pembayaran debitur atau masyarakat yang mengambil kredit, motor tersebut harus membayar setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan bersama selama waktu yang telah ditentukan. Nah, dengan menggunakan kredit ini, masyarakat merasa lebih mudah untuk mendapatkan sepeda motor dibandingkan harus membelinya secara cash. Namun, di lain hal, dengan pembayaran secara berangsur, terdapat banyak juga pembeli yang tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan dan berakhir dengan penjemputan motor oleh pihak leasing. Untuk pembeli menjual kembali kepada pihak lain karena merasa tidak mampu membayar angsuran tersebut. Nah, penelitian ini berobjek pada motor yang dijual kembali kepada pihak orang lain, di mana motor tersebut belum sepenuhnya menjadi milik penjual karena masih menjadi barang tanggungan pihak leasing. Kemudian pihak leasing akan membuat surat pernyataan oper alih yang nantinya akan ditandatangani oleh kedua pihak. Untuk selanjutnya pembeli akan menulis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah metode penelitian Ibu Ika Atika SH/MH. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gilang Rizky Andika dengan NIM 211130100. Baik, duduknya saya di sini akan sedikit mempresentasikan hasil daripada seminar proposal yang telah saya buat yang berjudulkan jual beli kendaraan kredit yang belum lunas dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Adapun latar belakang saya mengambil judul skripsi ini, kegiatan jual beli secara kredit sudah sering terjadi di masyarakat. Nah, baik berupa contohnya kayak perabotan rumah tangga, barang elektronik dan lainnya. Di Desa Renget, Kecamatan Kresek, sering terjadi kegiatan jual beli secara kredit ini. Salah satu yang bisa dibeli dengan sistem kredit contohnya yaitu seperti sepeda motor. Nah, dalam pembayaran debitur, masyarakat mengambil kredit motor tersebut harus membayar setiap bulannya sebagaimana yang telah disepakati di awal. Nah, dengan menggunakan kredit ini, masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan sepeda motor yang dia inginkan dibandingkan dia membelinya dengan secara cash. Namun, di lain hal, dengan pembayaran secara berangsur tersebut, banyak juga pembeli yang tidak bisa membayarkan sesuai dengan kesepakatan yang berakhir dengan penjemputan oleh pihak motor leasing. Nah, atau pembeli menjual kepada pihak lain merasa tidak mampu dengan angsuran tersebut. Penelitian ini berobjek pada motor yang dijual kembali kepada pihak lain.
Nah, di mana motor tersebut belum sepenuhnya menjadi pemilik karena masih menjadi barang tanggungan dengan pihak leasing. Nah, dari uraian tersebut muncul beberapa pertanyaan. Bolehkah barang tersebut yang belum lunas dijual kembali seperti dilakukan oleh masyarakat tersebut? Di sini saya sendiri meneliti sebuah menjadi yang timbul dari barang kredit yang belum lunas tersebut. Nah, maka saya sendiri tertarik untuk melakukan penelitian untuk menjadi karya ilmiah yang disusun dalam sebuah skripsi yang berjudul jual beli kendaraan kredit yang belum lunas, perspektif hukum ekonomi syariah, Desa Rengit, Kecamatan Kresek. Kemudian yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka atas pokok masalah dalam penelitian ini adalah satu, bagaimana praktik jual beli kendaraan kredit yang belum lunas di masyarakat sekarang. Nah, yang kedua, bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli kendaraan kredit yang belum lunas di masyarakat sekarang. Nah, yang selanjutnya itu tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli kendaraan yang belum lunas di Desa Ringin, Kecamatan Kresek. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli kendaraan kredit yang belum lunas di Desa Ringin, Kecamatan Kresek di dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Yang selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna untuk menambah khazanah keilmuan, ilmu pengetahuan dan pustaka keislaman, terutama dalam bidang muamalah khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan praktik jual beli kendaraan yang belum lunas, dan diharapkan dijadikan bahan bacaan dan referensi dan acuan bagi penelitian berikutnya. Nah, yang kedua yaitu ada manfaat praktis, memberi informasi serta wawasan penulis dan pembaca mengenai praktik jual beli kendaraan yang belum lunas yang dilakukan di Desa Rengit, Kecamatan Kresek. Nah, yang selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Nah, yang pertama jenis penelitian. Nah, penelitian yang saya buat yaitu merupakan jenis penelitian kualitatif yang merupakan lapangan atau field search, yaitu penelitian di tengah-tengah yang dilakukan di tengah-tengah kancah kehidupan masyarakat. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pendekatan penelitian yang saya buat menggunakan pendekatan empiris dan penambahan beberapa hukum empiris. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sumber data. Sumber data yaitu semua informasi dari benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa atau gejala yang secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, yang pertama yaitu sumber data primer. Beberapa sumber data, saya mengambil sumber data primer adalah sumber data utama yaitu yang memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data pokok dibutuhkan dalam penelitian. Data primer bisa dilakukan dengan wawancara dan tatap muka langsung. Nah, yang kedua yaitu data sekunder. Sumber data sekunder di sini data yang diperoleh tidak langsung, tetapi diperoleh melalui data yang diteliti dan dikumpulkan oleh seseorang mengenai permasalahan penelitian. Nah, dalam hal ini saya memperoleh dari jurnal, buku, serta artikel. Nah, yang ketiga yaitu metode pengumpulan data. Dalam observasi ini saya bertindak langsung sebagai partisipan pengumpulan data. Observasi bertujuan untuk mendapatkan data-data kegiatan dan praktek yang terjadi di lapangan. Nah, yang kedua yaitu ada interview atau wawancara. Praktek ini khususnya pihak yang dianggap berkompeten untuk mempunyai kapasitas dalam pelaksanaan jual beli yang terkait dengan inti permasalahan yang diangkat. Nah, wawancara ini dilangsungkan yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Dalam hal ini saya memperoleh data yang diperlukan dengan
cara datang dan melihat di lapangan terhadap praktek jual beli motor kredit yang belum lunas secara langsung, yaitu meninjau kepada salah satu pihak yang bertransaksi secara langsung. Nah, kemudian menganalisis data. Nah, teknis yang digunakan yaitu teknis analisis data dilakukan setelah data dikumpulkan yang kemudian diolah dengan metode induktif, yaitu metode analitik yang diangkat dari realitas empirik yang bersifat khusus, dilakukan generalisasi sehingga dihasilkan konsep-konsep pengetahuan yang bersifat umum. Nah, kemudian yaitu ada kerangka pemikiran. Nah, untuk pemahaman terhadap istilah kunci-kunci, saya akan terlebih dahulu mendeskripsikan istilah-istilah yang dimaksud. Nah, yang pertama yaitu mengenai jual beli. Dalam jual beli pada KUHP Perdata diatur pada 3 tentang perikatan bab 5, sehingga jual beli merupakan suatu perjanjian. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik di mana pihak yang satu penjual berjanji akan menyerahkan suatu barang dan pihak lain atau pembeli dan membayar harga yang telah dijanjikan dalam pasal 1457 KUH Perdata. Nah, kemudian yang kedua yaitu kendaraan. Kendaraan adalah salah satu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan motor dan kendaraan tidak bermotor. Demikian disebutkan dalam ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, kredit. Kata kredit berasal dari bahasa Latin creder yang berarti percaya atau percaya, karena dasar pemikiran pemberian kredit oleh suatu perbankan kepada seseorang atau lembaga berdasarkan kepercayaan atau iman sesuai dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mengizinkan pihak meminjamkan untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga. Nah, yang terakhir yaitu hukum ekonomi syariah. Kata hukum dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yang berarti atau putusan, judgment atau penetapan, proposition. Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu yang meniadakannya, sebagaimana telah disebut di atas bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terkait dengan nilai-nilai Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.